Sebelum video ini dimulai, jangan lupa diklik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami @busam.tv serta YouTube-nya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya menyapa Anda Sobat Busam TV dalam program Info Sehat. Saat ini saya kehadiran tamu karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun Palang Merah Indonesia yang ke-76. Di sini hadir bersama kita Kepala Markas PMI Kota Samarinda. Saya panggil Mas aja ya, Mas Muhammad Wahyudi, Mas Yudi deh. Siap. Biar enak. Apa kabar Mas Yudi? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Yudi sebelumnya atas kedatangannya ke Busam TV. Sama-sama. Iya. Di sini kita bersama-sama mencoba dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Tapi sebelumnya selamat ulang tahun dulu untuk PMI. Kalau Mas Wahyudi punya PMI ini ada slogan atau tagline atau apa untuk mengajak masyarakat, monggo disampaikan dulu. Terima kasih Mbak Yuni. Mbak Yuni, terima kasih sudah mengucapkan ulang tahun kepada PMI yang ke-76. PMI ini bergerak di bidang kemanusiaan. Siap. Jadi untuk masyarakat Samarinda khususnya yang sudah bergabung di relawan PMI, kami ucapkan terima kasih. Mungkin itu dulu. Oh iya, tadi bicara relawan, saya dengar kan relawan PMI ini ribuan ya kalau se-Indonesia gitu. Betul. Kalau untuk tingkat Kaltim sendiri ada berapa Mas? Ke Kaltim sendiri ada sekitar 1000-an ya, kurang lebih 1000. Untuk Samarinda ada 200 relawan. Oke, Samarinda 200. Nah, ini untuk relawan ini ada kategori-kategorinya nggak? Maksudnya seperti apa? Relawannya dalam bentuk apa saja gitu? Ada. Jadi relawannya ada 2, ada KSR, ada TSR. KSR Sukarelawan. Itu biasa di dalamnya itu ada mahasiswa-mahasiswa yang bergabung di situ. Kalau TSR ini yang memiliki profesi keahlian. Punya skill khusus gitu ya. Khusus. Bisa dicontohkan Mas? Betul, mungkin tenaga keahlian bangunan, tenaga perawat, terus ada dokter, ada guru. Nah, gitu. Kan ini mereka punya tugas masing-masing. Apabila ada bencana, mereka kalau sebagai guru, mereka akan mengajar anak-anak yang terdampak bencana tadi. Ada juga yang punya keahlian masak, mereka akan membuat dapur umum untuk menyalurkan makanan-makanan ke korban bencana. Jadi sekali lagi kami juga mengucapkan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa untuk seluruh relawan PMI yang ada di Indonesia, Kaltim, Samarinda khususnya, karena kita tahu bahwa kerja PMI ini benar-benar pure kemanusiaan dan sangat kontribusinya sangat luar biasa untuk kesehatan masyarakat gitu, termasuk dalam masa pandemi ini. Nah, bisa diceritakan Mas sedikit mengenai kontribusi PMI sendiri sejauh ini, terutama waktu kemarin di masa-masa pandemi itu, yang masa-masa krodit yang kita masih masuk zona merah ya. Kita pernah zona merah kan di sini. Zona merah, betul. Itu bagaimana Mas? Ya. Karena yang kita tahu selama ini PMI itu mungkin masyarakat taunya urusan darah doang gitu kan. Padahal kan luas gitu. Ya, betul. Jadi saya jelaskan PMI itu sebenarnya kan masyarakat ini semata-mata
hanya donor darah. Sebenarnya tugas utama PMI itu ada kemanusiaan. Ya. Donor darah itu tugas tambahan dari presiden. Dari presiden. Nah, jadi dalam masa-masa pandemi kemarin, PMI itu ditugaskan langsung dari PMI pusat untuk membantu pemerintah kota, khususnya pemerintah lah untuk penanganan pandemi ini ya. Pemerintah daerah ya. Nah, pemerintah daerah untuk menangani ini. Nah, begitu ada pandemi pertama, ya kan? Pertama kali apa yang kita lakukan? Kita lakukan penyemprotan desinfektan. Karena sebelum BPPD bergerak, PMI sudah bergerak. Waktu itu pertama kali minta penyemprotan itu di bulan Maret nggak salah itu 2020 ya. 2020 itu pandemi itu dari Kapolres Polres Samarinda untuk menyemprot semua ruangan. Selain itu juga kami membantu pemerintah apabila ada pasien-pasien yang terkonfirmasi yang bisa dirujuk ke rumah sakit, itu kami juga lakukan. Terakhir ini ya yang kita bantu, pemerintah minta bantu ke PMI itu ya pengantaran jenazah. Oke. Yang kemarin itu sempat ditanganin BPPD. Ya BPPD terus dialihkan gitu ya. Bukan dialihkan, diminta bantuan untuk PMI karena tingginya korban kematian, waktu itu, korban yang terkonfirmasi. Kita membantu untuk pemerintah dan BPPD waktu itu. Jadi memang kita selama ini selalu bekerja sama dengan BPPD dengan pemerintah kota. Apabila ada jenazah itu sampai dengan 15 ke atas, 20 ke atas, pemerintah pasti minta bantuan kami masalah unit ambulan dan tenaga kami untuk mengangkatnya. Oke, Mas, ini kan kita di Kaltim sama Kutim ya, untuk Kalimantan Timur, Kutim sama Samarinda ini sudah masuk level 2 gitu ya. Terasa banget kan memang Mas secara faktual, maksudnya apakah apa yang dialamin PMI sendiri, misalnya pemulasaraan jenazah ya, atau pemakaman jenazah pada sebagainya, apakah masih ada sampai saat ini atau memang sudah 0% begitu dengan turunnya ke level 2 kita ini gitu? Untuk terasanya di level 2 ya? Iya. Level 2 itu kemarin masuk ke level 4. Itu sehari bisa berapa Mas? Terasa banget itu kita PMI sehari itu sampai 25 jenazah yang kami antar. Sampai subuh kadang-kadang anak relawan itu selesai di sana balik lagi ke markas. Nah saat ini ya terasa juga sampai ini enggak juga 0. Tapi sehari tetap ada? Sehari enggak ada lagi. Oh, jadi mungkin berapa hari sekali gitu ya? Turunnya bahkan, berarti sampai berapa? Bahkan bisa enggak ada, seminggu bisa enggak ada. Oh, syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, itulah masyarakat kota juga sudah taat prokes kan. Iya, dan memang saya juga sudah jarang sekali mendengar suara sirine ambulan yang meraung-raung gitu kan. Rasanya memang ini sekali. Nah, Mas, ini yang menarik lagi terkait dengan masalah lonjakan Covid kemarin. Kan saya sempat mendengar itu bahwa PMI itu kesulitan mencari pendonor konvalesen ya, donor plasma konvalesen untuk korban Covid ini. Mungkin bisa diceritakan sih Mas, walaupun sekarang alhamdulillah mungkin tidak banyak yang memerlukan lagi ya Mas ya. Ini masih ada permintaan nggak konvalesen? Sekarang udah kurang. Kurang tapi masih ada berarti kalau bahasa kurang nggak itu? Ada juga. Oh nggak ada? Sudah sejak kapan nggak ada? Nggak ada permintaan? Semenjak kita masuk di level 3. Oke. Level 3 sudah tidak ada lagi, bahkan sama sekali tidak ada sampai saat ini. Jadi mungkin bisa diceritakan juga Mas, apa sih Mas bedanya donor konvalesen sama donor darah biasa itu gitu, termasuk persyaratan dari pendonor itu sendiri maupun yang menerima donor? Si penerima donor? Iya. Baik, kalau untuk persyaratan untuk plasma, donor plasma konvalesen itu usia 18 sampai 60. 18 sampai 60 tahun bisa. Dia pernah terkonfirmasi. Ada surat pernyataan sembuh dari COVID. Dokter. Dari ya, dokter COVID, ya. Ada dokter atau yang merawatnya. Oke. Ya kan? Diutamakan laki-laki. Kalaupun perempuan ya yang belum pernah melahirkan. Gitu. Oke, itu persyaratannya ya. Persyaratannya. Lantas kalau untuk ini kendala-kendala selama ini yang dialami saat proses besar-besarnya membutuhkan konvalesen sendiri? Iya. Kendalanya pertama kita tidak mempunyai data yang
minimnya data pasien COVID pasien yang terdaftar gitu. yang sembuh, terdata gitu ya. Terdata karena mereka tuh kan datanya ada di dinas kesehatan. Makanya kita sempat berkolaborasi dengan dinas kesehatan untuk bisa memberikan data itu, gitu kan, supaya kami bisa menghimbau, menyarankan untuk mendonorkan plasmanya pada saat melonjaknya kemarin. Oke. Itu mungkin kemudian bedanya dengan donor biasa. Iya, bedanya dengan donor biasa. Kalau donor biasa itu pengambilan donor biasanya hanya sampai 5 menit saja. Ini bisa sampai setengah jam. Bedanya kalau donor biasa kan darah yang diambil. Kalau ini darah keluar, plasmanya kita ambil, dipisahkan masuk lagi. Terus untuk peralatannya sendiri, Mas, seperti apa? Apakah ada kendala selama ini? Misalnya keterbatasan unit transfusinya atau seperti apa? Ya, memang kita alatnya itu cuman ada 1 unit aja, ya kan? Dan di PMI. Maksudnya untuk PMI Samarinda? PMI Samarinda. Oke, di kabupaten kota lain ada? Ada, Balikpapan, Bontang, Ukar juga ada. Oh, jadi ada 4 kabupaten kota yang sudah punya sistem itu ya? Iya. Oke. Di samping peralatan berarti juga peminat ya, Mas ya? Peminat yang mendonor. Pendonornya. Oke. Iya. Terus Mas gini, apakah setiap mantan penderita COVID ya, setiap penyintas itu selalu bisa mendonorkan plasmanya gitu? Nah, ini dia. Tidak semua penyintas bisa mendonorkan darahnya. Jadi perbandingan 10:1. Jadi kalau donor biasa dicek tekanan HB-nya semua normal bisa ambil. Kalau plasma kita ambil dulu sampelnya, kita ambil di lab, apabila sisinya bagus, terbentuk antibodinya, besoknya kita hubungin pendonor ini bisa mendonorkan darah, jadi kita panggil dia donor lagi, gitu. Dan kalau donor biasa kan kita bisa kemana-mana, ada ruang, ada pendonor kita ambil. Kalau plasma ini kita tidak bisa bawa alat-alat kesana kemari untuk mendonorkan darah. Jadi pendonor harus datang ke PMI. Pendonor itu kan tidak langsung, kalau plasma kan tidak bisa langsung diambil, diambil sampel dulu, diambil hasil labnya, kalau bisa didonor baru kita ambil kan gitu. Itu bedanya. Terus pembiayaannya sendiri gimana, Mas? Pembiayaannya kalau untuk pendonor itu gratis. Dia datang ke PMI dengan kriteria persyaratan tadi sudah terpenuhi semua, kita ambil plasmanya. Artinya untuk PCR gitu kan, kalau saya dengar kan harus PCR gitu. Nah, itu PCR-nya itu bagaimana, dia harus bayar ya? Kalau PCR kan dia dari penyintas itu saja cukup. Waktu dia pertama kali menjadi penyintas dan mau ada hasilnya itu kan, nah itu aja yang syaratnya dibawa dia tadi. Oh, itu saja. Ataupun terkomplikasi kapan, karena kita melihat jangka waktunya. Karena jangka waktu yang bisa diambil itu 3 bulan setelah sembuh, tidak ada gejala, baru kita ambil. Jadi cukup PCR waktu dia terakhir 3 bulan sebelum dia donor itu aja ya? Nggak perlu dia mau donor 3 bulan kemudian harus PCR lagi, nggak perlu ya? Nggak perlu. Oke, siap. Nah, kemudian tadi syarat menjadi pendonor ya. Sebenarnya harapan untuk kesembuhan dari donor plasma konvalesen sendiri sejauh apa sih, Mas? Ya, kalau kita katakan untuk penyembuhannya ya, dalam untuk pendonor plasma ini ya 60%-an, ya kan. Yang utama memang dari si pasien sendiri juga, ya kan, yang punya semangat untuk sembuh, itu utama sekali kalau untuk COVID ini. Kalau kemarin dari pengalaman mungkin PMI punya data juga, maksudnya berapa orang yang di Samarinda atau di Kaltim ini yang sudah pernah disembuhkan dari donor konvalesen gitu? Dari 70%. 70% ya? Yang Anda 70% yang terkonfirmasi itu ya sekitar 10-15% itu ada. Oke, berarti peluangnya juga sebenarnya lumayan ini ya, Mas ya. Lumayan tinggi, cuman kendalanya tadi ketersediaan karena minimnya pendonor gitu ya. Karena PMI tidak punya stok plasma. Apa Mas gerakan PMI sendiri untuk
memancing waktu itu ya. Waktu itu kalau sekarang mungkin tidak terlalu, mudah-mudahan lah kita jangan lagi membutuhkan konvalesen ini gitu kan. Tapi kemarin kan sempet ya, sempet sangat memuncak sekali, crowded banget kondisinya. Itu apa Mas, gerakan-gerakan yang pernah dilakukan atau mungkin dari pemerintah sendiri, himbauan atau sosialisasi supaya para penyintas ini tertarik untuk donor plasmanya gitu? Iya. Jadi waktu melonjak tinggi COVID itu banyak juga permintaan plasma, sedangkan stok kita nggak ada, ya kan, di PMI itu nggak ada stok plasma. Yang kita berpikir untuk mencari komunitas-komunitas untuk menghimbau, mengedukasi, terutama yang penyintas-penyintas. Nah, pemerintah juga membantu melalui OPD-OPD-nya yang terkonfirmasi untuk bisa mendonorkan darahnya. Jadi kita sudah sempat bikin brosur untuk menghimbau, edukasi, pentingnya untuk plasma ini, pentingnya untuk saudara-saudara kita yang terkonfirmasi. Gitu lah. Jadi itu yang kita lakukan itu. Oke, Mas Yudi. Jadi Sobat Busam, jadi kita tahu bahwa sebenarnya peran PMI ini memang sangat luar biasa dan tidak melulu masalah transfusi darah kalau kita tahu, karena memang ada peran masalah kesiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, ada perannya dalam bidang pelatihan pertolongan pertama dan sukarelawan tadi, ya kan. Kemudian ada pelayanan kesehatan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kemudian termasuk pelayanan transfusi darah itu tadi gitu. Nah, mungkin harapannya Mas, harapan ke depan mungkin yang bisa disampaikan, pesan-pesan untuk masyarakat, mungkin karena kita ini kan kalau kita lihat sekarang di level 2 ini luar biasa euforianya masyarakat Samarinda gitu. Bukan cuma Samarinda, saya lihat nasional gitu ya. Di saat tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka, mall-mall sudah mulai ramai pengunjung, sudah mulai ada kebiasaan makan bareng-bareng. Nah, itu mungkin Masnya sebagai relawan ya, sebagai PMI gitu ya. Itu mungkin bisa pesan kepada masyarakat, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yuni. Ya. Kami menghimbau pesan-pesan kepada masyarakat Kota Samarinda khususnya. Di Samarinda sudah memasuki level 2, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi lonjakan lagi. Betul. Dan dengan harap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap prokes kesehatan, karena dengan prokes itu kita bisa membantu semua untuk memutus rantai COVID-19 ini. Jadi jangan lengah, karena COVID belum selesai. Masih ada di dekat kita, ada di sekitar kita. Kita tetap waspada. Betul. Ya, mungkin itu yang bisa saya bawa kepada masyarakat. Nah, untuk touch, salaman, sentuhan itu kira-kira gimana Mas? Masih kita pertahankan saling genggam atau sudah, karena gini pengalaman saya kemarin ini juga perlu kita hal-hal kecil tapi sangat prinsip gitu, fatal akibatnya. Karena kemarin itu saat ada dalam kegiatan gitu, ada juga bahasa yang itu, kita sudah level 2 yuk, sudah salaman biasa. Nah, itu gimana itu? Kalau saya sampai sekarang terus terang masih agak takut salaman dengan orang masih begini gitu. Nah, itu tetap dihindari. Karena penularan itu kan dari situ. Penularan COVID ini dari tangan, mata, hidung dan mulut. Nah, itu pemirsa, walaupun sudah masuk level 2, artinya kita harus tetap taati protokol kesehatan. Malah yang tadi bilang Dokter Sisi itu 10M bukan 5M lagi. 10M betul. Ya. Bisa diingatkan Mas Yudi, 10M itu apa saja? Ini kan memang harus berkali-kali nih masyarakat yang dihimbau ini. Iya, terutama kan memang pakai masker. Iya. Kan itu cuci tangan, ya kan, jaga jarak. Tuh, tetap jangan berkumpul, bergerombol, tempat makan gitu kan, tetap dijaga itu gitulah. Mobilisasi dibatasi, pintu masuk juga dari pemerintah kota itu juga harus tetap kita jaga. Kan dari orang dari luar kadang-kadang kita yang membawa. Iya. Apalagi wisata juga sudah mulai dibuka. Yang dikhawatirkan itu Mas, kalau misalnya ini kan tidak semua, artinya di Kaltim ini kan masih ada zona-zona yang memang levelnya masih level 4 gitu ya. Artinya dikhawatirkan nanti orang-orang yang berasal dari
level yang masih tinggi itu berkontribusi untuk kembali membawa ke level yang sudah turun ini gitu. Apalagi kalau misalnya masih ada level merah gitu kan, wah itu memang baik Mas, mungkin ada pesan-pesan lagi yang mau disampaikan untuk Sobat Busam TV sebelum kita tutup karena sudah 20 menit ini. Ya, saya rasa itu cukup sudah ya. Pertama ya tetap broadcast apa yang sudah dibawa pemerintah itu aja. Baik, kalau demikian Sahabat Busam TV, sekali lagi senang saya menemani Anda dan keluarga dalam acara program kita, program baru ini sebenarnya, Info Sehat, dan kita akan kembali dalam pertemuan berikutnya. Selamat siang.